Selamat pagi, nama saya Federico. NIM saya 26022260015. Hari ini saya akan membahas tentang kognitif ergonomi. Pendahuluan, apa itu kognitif ergonomi? Menurut Asosiasi Internasional Ergonomik, definisi kognitif ergonomi atau ergonomi kognitif adalah cabang ergonomi yang berkaitan dengan proses mental manusia, termasuk di dalamnya persepsi ingatan dan reaksi sebagai akibat dari interaksi manusia terhadap pemakai elemen sistem. Kognitif ergonomi memperhatikan hal-hal yang berhubungan dengan penyesuaian antara kemampuan dan keterbatasan kognitif manusia dengan alat, cara kerja, dan lingkungan. Apa tujuan kognitif ergonomi? Kognitif ergonomik meningkatkan kinerja kognitif dengan cara intervensi termasuk interaksi antara manusia mesin dan interaksi manusia komputer. Konsep dasar proses kognitif: persepsi, perhatian, memori, bahan pikiran, metakognis, hubungan kognisi dan ergonomik, interaksi antara manusia dan sistem kerja kognisi mempengaruhi ergonomik, ergonomik mempengaruhi kognisi. Prinsip dasar ergonomik: antropometri, postur gerakan, beban kerja, lingkungan kerja, interaksi manusia, dan komputer. Faktor-faktor kognitif ergonomik. 1. Beban kognitif merujuk pada tingkat kegiatan mental dan pemrosesan informasi yang diperlukan dalam menjalankan tugas. 2. Antar pengguna melibatkan desain antar muka komputer dan sistem teknologi informasi yang mempengaruhi interaksi antara mesin dan manusia. 3. Psikososial merujuk pada aspek-aspek psikologi yang dan sosial yang mempengaruhi kinerja kognitif dan emosional manusia dalam lingkungan kerja. Metode kognitif ergonomik. 1. Analisis tugas kognitif. Metode untuk mengidentifikasi tugas-tugas kognitif yang dilakukan oleh individu dalam konteks pekerjaan tertentu. 2. Evaluasi antarmuka pengguna. Metode untuk mengevaluasi dan merancang antarmuka pengguna yang ergonomis. 3. Pengukuran kinerja kognitif. Metode untuk mengukur kinerja kognitif manusia dalam tugas-tugas tertentu. Penerapan kognitif ergonomik dalam keseharian. Standarisasi. Ketentuan yang telah standar secara formal yang biasanya berguna untuk mengurangi ketidakkonsistenan. Contohnya, kabel warna merah untuk aliran positif. Menggunakan stereotip, suatu kebiasaan yang di mana pengalaman menyebabkan terjadinya suatu gerak refleks terkondisi yang berjalan secara otomatis tanpa disadari. Contohnya, putaran keran ke kanan untuk membuka. Menghubungkan tindakan dengan persepsi. Apa yang dilaksanakan atau dilakukan sesuai dengan apa yang diharapkan. Contohnya, pelang P untuk parkir. Mempermudah penyajian informasi. Menggunakan konsep yang paling sederhana dengan pengertian tunggal dan pasti dan sesuai dengan kebutuhan. Contohnya, tanda-tanda dalam jalan lalu lintas. Menyajikan informasi dengan detail dan pada tingkat yang sesuai. Opsi yang disajikan dapat meningkatkan atau bahkan menurunkan kinerja. Itulah mengapa penting untuk membuat keputusan yang tepat untuk tujuan yang tepat.
Contohnya, menunjuk temperatur mesin pada kendaraan pada level bahaya berwarna merah dan aman berwarna biru. Menyajikan gambar yang jelas, dapat dimengerti, dan mudah dan cepat gampang dilihat. Contohnya, tanda-tanda dalam lalu lintas. Menggunakan redundansi, karena manusia mempunyai batasan, sangat penting untuk memberikan informasi dengan lebih dari satu cara. Contohnya, Anda stop di perempatan jalan warna merah, silang dan tulisan stop. Menggunakan pola. Mata manusia menangkap pola dengan baik. Informasi yang menggunakan pola atau pattern lebih mudah dimengerti. Contohnya tanda lalu lintas, larangan warna merah, perintah warna biru. Memberikan rangsangan yang bervariasi. Manusia sudah terbiasa dalam hal-hal umum yang terjadi, oleh karenanya perlu stimulus baru atau lain dari yang umum untuk menarik perhatian. Contohnya tanda kebakaran dalam gedung, ada sirine yang berbunyi. Memberikan umpan balik instan. Informasi yang diberikan memberikan umpan balik yang cepat. Contohnya kata Roger, pilot yang berarti informasi yang disampaikan dan diterima dengan baik. Kesimpulan, ergonomik kognitif memainkan peran penting dalam meningkatkan produktivitas, kepuasan kerja, dan keselamatan manusia di berbagai konteks kerja, dan menerapkan prinsip-prinsip dan metode ergonomik kognitif. Kita dapat menciptakan lingkungan kerja yang lebih baik sesuai dengan kemampuan dan kebutuhan kognitif manusia. Kesimpulan, ergonomik kognitif merupakan disiplin yang penting dalam merancang lingkungan kerja yang mempertimbangkan faktor-faktor kognitif manusia, sehingga membantu meningkatkan kinerja, kenyamanan, dan keamanan dalam berinteraksi dengan sistem teknologi di tempat kerja. Sekian presentasi dari saya, terima kasih.